Mas Teo, tadi Pak Andika saya catat mengatakan tadi juga kita kutip ulang ya, indeks demokrasi ya, kalau tidak salah itu di Jawa Tengah itu menurun. Itu maksudnya apa? Jadi kita tahu bahwa demokrasi akhir-akhir ini memang begitu luar biasa terganggunya. Beralih kalau kita mau bahas kembali di antara permainan pileg, pilpres yang kemarin sudah berlalu, sebuah kemerosotan demokrasi kita akui secara bersama di Indonesia. Dan itu juga berdampak di Jawa Tengah. Makanya satu komitmen dari Andika Hendi adalah membangun kembali demokrasi ini kepada keutuhan dan kesempurnaan demokrasi yang sesungguhnya. Semangat demokrasi yang membawa sebuah kebersamaan, kerukunan, dan sebuah semangat yang membangun bangsa tanpa adanya kecurangan dan lain sebagainya. Oke, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, tadi kan tema debat pertama itu sebetulnya adalah tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, dan reformasi birokrasi Jawa Tengah dengan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Sekian pertanyaan, sekian jawaban, sekian sanggahan, sekian pertanyaan antar paslon. Kalau menurut Mas Burhan, kena tidak dengan tema itu? Atau ada beberapa hal yang memang sebenarnya keluar dari tema? Iya, beberapa kali saya lihat keluar dari tema. Mungkin karena topiknya terlalu spesifik dan terlalu berbau seminar. Terlalu luas maksudnya? Bukan, terlalu teknis dan terlalu canggih untuk bisa dikunyah ya untuk kepentingan masyarakat yang luas dengan berbagai macam background. Jadi sebaiknya memang topiknya bisa lebih mudah untuk dikaitkan dengan isu yang dianggap penting oleh warga Jawa Tengah. Isu yang dianggap penting oleh warga Jawa Tengah, tiga top 3 itu berkaitan dengan ekonomi. Mulai dari isu pengendalian harga kebutuhan pokok, menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan mengatasi kemiskinan. Baru kemudian yang keempat, memberantas korupsi. Nah, kalau misalnya topiknya soal tata kelola pemerintahan seperti yang diminta oleh KPUD, kemudian pelayanan publik, itu harusnya dikaitkan dengan topik-topik yang dianggap penting oleh warga Jawa Tengah supaya punya efek elektoral. Kalau dibawa terlalu tinggi, terlalu mengawang-awang, itu resonansinya ke bawah menjadi kurang. Dan mungkin hanya sebagian kelompok masyarakat Jawa Tengah saja yang bisa misalnya berdiskusi apa maknanya misalnya soal internet dan fiber optik. Apa maknanya soal pelayanan prima. Harusnya kan dikaitkan, diturunkan misalnya pelayanan prima untuk kepentingan membuka pekerjaan, untuk kepentingan memotong kemiskinan, untuk kepentingan menaikkan kesejahteraan dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya agak kurang dari kedua paslon untuk dielaborasi. Selain tentu saja ada suasana tadi, suasana untuk tidak menyerang, itu mengakibatkan banyak waktu yang terbuang kan begitu. Iya, banyak yang tidak terpakai maksimal itu. Jadi kedua calon merasa cukup padahal waktu yang tersedia masih banyak. Tapi lagi-lagi ini pilihan dan tentu saja mungkin di luar ekspektasi pengamat atau media yang biasanya menginginkan pertarungan yang jauh lebih kencang gitu ya. Tetapi overall tetap tidak bisa menafikan kenyataan bahwa Pilkada Jateng adalah pilkada yang sangat kompetitif dibanding banyak wilayah di Jawa. Di Jawa Barat relatif kurang kompetitif, Jawa Timur juga demikian, Banten juga demikian. Yang kompetitif DKI dan Jawa Tengah. Dan saya kira debat ini akan melanjutkan kembali suasana yang sangat sengit secara elektoral karena secara umum kan tidak kelihatan pemenangnya ya. Apalagi suasana tadi yang cenderung persahabatan tadi ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.